Shalom, 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 shalom. Haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Jumat 15 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga akan pasti memelihara serta memberkati kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan Tuhan kembali bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang kita ambil dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-11, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Judul perenungan kita di pagi hari ini, tetaplah jaga kemurnian hatimu. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Di tengah kesulitan karena tidak ada yang mempercayai pemberitaannya, Yeremia senantiasa taat kepada firman Tuhan. Dalam bagian pembacaan hari ini, Yeremia diutus untuk menyampaikan firman kepada bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem. Meskipun nubuatannya keras, ia menginginkan bangsanya bertobat dan berbalik kepada Allah. Sayangnya, harapannya tidak menjadi kenyataan. Firman yang ia sampaikan menimbulkan sakit hati bagi banyak orang, kelompok yang menentangnya. Kelompok penentang ini menyusun rencana dan mengancam untuk membunuh Yeremia. Mendapatkan ancaman seperti itu, Yeremia tentu dapat kecewa, sakit hati, dan berusaha membalas. Namun, ia memilih untuk tidak membiarkan hatinya terpengaruh. Ia meneguhkan hati dan menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan yang sanggup membelanya. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kita mendapati bahwa ketika kita belajar untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya, masalah dan tantangan dapat menerpa kita. Mungkin akan menimbulkan beberapa kekecewaan dan sakit hati. Tentu saja, kita tidak perlu membiarkan persoalan tersebut tetap bercokol di dalam hati kita. Amin. Bercokol untuk mencemari hati kita. Kita dapat belajar mengikuti jejak Yeremia yang tidak mengizinkan rasa kecewa dan sakit hati mengotori hatinya. Karena ia tahu Tuhan akan menghakimi dengan adil serta menguji batin dan hati. Karena itu sidang jemaat Tuhan, untuk menjaga hati kita tetap bersih, kita perlu menyerahkan segala perkara-perkara kita ke dalam tangan Tuhan dan menyerahkan pembalasan kepadanya yang berhak menjalankannya. Hati kita akan tenang, mengalami damai sejahtera ketika kita menolak untuk membalas perlakuan buruk yang kita alami dari orang lain. Ketahuilah bahwa memang kenyataannya, ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang benar bagi keperluan orang lain, kepentingan orang lain, ada saja orang yang menolak kita. Bahkan ada saja orang yang berlaku curiga atau mungkin membalaskan kecurangan kepada kita. Kalau itu kita alami, mari kita belajar seperti firman Tuhan hari ini. Belajar seperti Yeremia yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jangan pernah menuntut pembalasan kepada orang lain. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang mengambil keputusan atas tindakan-tindakan yang mengecewakan kita. Dan tentunya pun mungkin akan mengecewakan hati Tuhan. Tuhan selalu bersikap adil kepada setiap orang yang mencari kebenaran di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dalam perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati kita terus untuk tidak undur dari perbuatan baik kepada orang-orang yang mungkin saja tidak menyambut perbuatan baik yang kita lakukan. Tetap lakukan dengan setia, karena sungguh kita melakukannya bukan untuk manusia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan saja. Diberkati kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih kemurahan, keberkatan yang daripada Tuhan melimpahi hidupmu. Dan bagi saudara yang masih sakit secara fisik, dengarkanlah pernyataan doa ini dalam nama Yesus. Sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.